terhormat perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia Brunei Darussalam, Bapak Dr. Andes Haji Iwan Ibu MA, yang kami hormati Bapak Dr. Mikdar Rusdi, Senior Assistant Professor Faculty of Usuluddin USB Brunei Darussalam, yang kami hormati Presiden Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam, Bapak Dr. Andes Haji Rusdianto, yang kami hormati Penasihat Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam, Bapak Muhyiddin Umar ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'an. Wa man yahruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim ulaika
dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuhan mereka memberi kabar gembira kepada mereka dengan rahmat darinya dan keridhaan serta surga-surga bagi mereka kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahmatna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Bidang Ta'lim Muslimin Persatuan Masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Nah, itu semangat hijrah. Kita akan berita pada hari yang akan baik, menjadi hari yang baik, tahun yang baik, mudah-mudahan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin para alim ulama yang saya hormati, Bapak DCM, Bapak Dr. Ades Haji Irwandin MA yang mewakili beliau Pak Duta yang pada masa ini beliau tidak dapat menghadiri acara Mahijrah sambutan tahun hijrah yang diadakan oleh Gabungan Majelis Taklim karena ada urusan. Yang saya hormati Dr. Ustadz Mikdad Rusdi, alhamdulillah beliau hadir untuk akan memberikan ceramahnya, mauidhah hasanahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ada di sini akan mendapatkan ilmu yang terbaik nantinya. Yang saya hormati penasihat permai Bapak Nabi Habib Nabil Al-Munawwar, Bapak Haji Adi, Bapak Muhyiddin Umar. Yang saya hormati Presiden Permai Bapak Haji Rusdianto serta wakilnya Bapak Bilhaki. Yang saya hormati banyak yang disebut ya. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Ibu Yuniarti, ya benar ya,
ketuanya beliau, dan tak lupa juga yang saya muliakan di sini Pak saya, ibu-ibu pengurus gabungan majelis taklim. Jadi saya dibisiki supaya disebut semuanya. Ini ayah yang kita sebut semuanya, tapi karena beliau pesan begitu, biar apa itu ya, biar semuanya terhormat gitu ya. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangkan untuk majelis taklim senantiasa ditulis sebagai amalan hasanah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, pakai kacamata ya, minta maaf ya, saya nggak nampak. Pengurus Majelis Taklim Muslimah Brunei yang pertama Jannatul Naim, pengurusnya 1 Ibu Saris, yang kedua Mbak Erva, yang ketiga Mbak Neneng, Mbak Titi, Mbak Alia, dan Mbak Yati. Semua ada ya? Alhamdulillah sudah bisa diatur. Berikut nama untuk pengurus Majelis Taklim Sabila. Ya, ketuanya Desi Setiana, sekretaris Zusi Rahmawati, bendara Haja Juliani. Yang seterusnya pengurus Al-Ikhlas, diucapkan terima kasih kepada Yati, Ibu Yati, Ukhti Lilis, Ukhti Siti Fatimah, Ukhti Sri Rahayu, dan yang terakhir Majelis Taklim Darul Hasanah yang diketuai oleh Widya dan Dewi Zaidan. Diucapkan kami terima kasih karena sumbangannya untuk menyukseskan acara Majelis Taklim Gabungan. Saya di sini sebenarnya agak itu, minta maaf ya Bapak ya, ada aneh gitu. Ketuanya Majelis Taklim Bujuniati, tapi yang nomor saya gitu. Saya di sini sebenarnya sebagai Menko Permai yang kedua, wakil Pak Rusdi, bagian keagamaan, ya. Beliau menurut saya pun kaget, langsung ditunjuk untuk sambutan. Ya, tapi alhamdulillah, insya Allah meskipun spontan, mudah-mudahan apa yang disampaikan nantinya semuanya bermanfaat dan menjadikan kenangan kita nanti di akhirat ya. Karena apa? Ini salah satu cara kita untuk berdakwah silaturahmi. Susah untuk mengumpulkan, kata beliau ini, saya mencatat saja beliau yang ketuanya Bu Diniarti, untuk mengumpulkan semua ibu-ibu Majelis Taklim ya, semuanya kudunya pun beda-beda nih. Kayaknya semua sudah laku nih. Bapak-bapak, jangan macam-macam ya, ini itu sudah laku. Minta maaf ya, ini cuma guyonan dulu ya, biar nggak stres tuh. Sampai kalau stres terlalu fokus nanti tidak ada benar, nggak enak gitu ya. Terima kasih semuanya. Saya mewakili daripada panitia memohon sangat-sangat tersanjung kepada semua hadirin, terutama tetamu VIP yang menyempatkan masanya untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kedepannya lagi support yang Bapak berikan kepada kami akan terus kami laksanakan dan akan terus kami kerjakan yang lebih baik lagi untuk kedepannya, insya Allah. Dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua hadirin wal hadirat apabila cara kami mewakili Bapak Ibu ya, panitia kurang berkenan untuk menyambut Bapak itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara ini seterusnya akan lebih baik lagi. Kita akan berpindah dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa billahi inayah wa qurratu akhiratul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak Ustadz Ulum. Untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Presiden Persatuan Masyarakat Indonesia Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Idi, Pak Irwan Idi sebagai wakil Pak Dubes. Kemudian yang terhormat juga Bapak Dr. Mirda Rusdi sebagai penceramah pada acara hari ini. Kemudian ada yang terhormat juga penasihat jemaah Profesor Dr. Nabil Munawar beserta istri. Kemudian ada penasihat jemaah Pak Haji Riyadi. Kemudian Bapak Insinyur Muhyiddin Umar. Juga yang kami hormati Wakil Presiden Permai Pak Ustadz Nurul, kemudian Pak Bimaki, dan yang kami hormati juga semua anggota pengurus dan anggota Permai, juga yang kami hormati anggota Majelis Taklim Permai. Pak Bida juga ada baru datang. Mendatang Pak Bida, sudah salah satu penasihat Permai. Tentunya pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang tidak habis-habisnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk salah satunya adalah kegiatan yang saya kategorikan sebagai kegiatan dakwah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian juga saya dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pada hari ini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ada dua hal yang saya mau sampaikan. Pertama, saya kagum dengan anggota ketua dan pengurus serta anggota Majelis Taklim Permai karena terus melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan dakwah. Tentunya ini adalah kategori dakwah. Ibu-ibu sekalian terus meneruskan risalah dakwah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi risalah dakwah ini harus terus dilanjutkan oleh umatnya. Kita hidup di zaman sekarang. Di zaman ini tugas kita semua bagaimana Islam, Al-Quran dan Rasulullah itu terus dipelajari, kemudian juga diamalkan, disampaikan kepada manusia yang lain sampai akhir zaman. Nah, ini tugas kita untuk zaman ini, zaman kita, maka tugas kita. Alhamdulillah saya kagum bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu Majelis Taklim, tidak ada yang menyuruh, tidak ada ini horor dan lain-lain, juga tidak ada yang ini kenaikan pangkat dan lain-lain, tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu terus bersemangat berdakwah hanya karena Allah Ta'ala untuk memelihara risalah Islam, memelihara Al-Quran, dan manusia terus ingat dengan Rasulullah Nabi kita yang bimbingan kita sampai akhir zaman nanti. Nanti terus sampai nanti akan sampai juga menerus generasi-generasi berikutnya. Itu pertama. Yang kedua, tentunya hijrah ini dulu Rasulullah hijrah adalah untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik. Kemudian dipakai sebagai awal dari tahun baru atau tahun Islam, tahun Hijri. Jadi hijrah untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik. Tentunya
setiap tahun kita melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan dakwah. Ada peringatan 1 Muharram, ada peringatan Maulid Nabi, ada Ramadan dan lain-lain. Nah, dari semua kegiatan itu, tahun baru inilah, tahun 1 Muharram inilah momen kita untuk mengevaluasi, ya kan? Agar apakah yang kita lakukan itu sudah bagus, apa hasilnya, ya kan? Jadi harus dilakukan itu agar ada perbaikan, baik kita, perbaikan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kemudian juga bangsa dan negara kita tentunya. Saya rasa itu saja yang mau saya sampaikan. Jadi sebelum saya tutup, saya ada pantun kami ya. Lapar haus itu adalah naluriah, alamiah. Tapi jangan lupa untuk berderma. Selamat tahun baru Islam 1446 Hijrah. Mari kita mengenal diri dan peduli kepada sesama. Cakep gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita menuju ke acara yang berikutnya adalah acara hiburan. Hiburan kali ini kita akan mempersembahkan qasidah dari Taklim Garuda. Kami persilahkan kepada ibu yang cantik ini untuk segera mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Gabungan mempersembahkan beberapa lagu, semoga terhibur. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia. Assalamu alaikum, salam sejahtera kepada anda semua, moga bahagia.
والكوكب الدري أنت إمام الحضرة أنت إمام الحضرة أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi as-sadat, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Presiden Permai, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak DCM, yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jajaran pengurus Permai, Wakil Presiden, para penasehat, para ahli-ahli majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada kesempatan ini membuktikan bahwa kita ini hamba Allah yang sentiasa mau berubah. Apa yang kita lakukan pada kesempatan ini membuktikan bahwa kita ini adalah merupakan umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa setia kepada-Nya. Apa yang kita lakukan pada kesempatan ini menunjukkan bahwa kita semua ini ada iman, ada takwa, dan menunjukkan ini semua adalah merupakan bukti bahwa kita ini hamba Allah yang sentiasa mau taat kepada-Nya. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini salah satu asbab sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosa kita pada tahun ini insyaallah. Dan mudah-mudahan keberadaan kita ini menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini sentiasa menjadi hamba Allah yang terpilih di sisinya untuk memasuki surganya di akhirat nanti insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, setiap kali kita meraihkan atau merayakan awal tahun Hijriah, ini setiap kali terkadang kita alpa atau terkadang kita lupa bahwa umur kita itu semakin bertambah sudah. Aku ini sudah semakin tua. Terkadang juga kita lupa, ya Allah, betapa banyaknya maksiat yang aku lakukan di tahun ini. Betapa banyaknya dosa yang aku lakukan pada tahun ini. Betapa banyaknya kelalaian yang aku sudah lakukan di tahun 1445 ini. Itu yang biasa kita lupa. Yang kita mau adalah meminta. Yang kita mau adalah mengharap. Mudah-mudahan tahun depan ini adalah jadi tahun yang lebih baik. Justru itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, saya mau mengajak untuk sedikit merenungkan di penghujung tahun ini, adakah kita sudah menjadi manusia yang terbaik menurut Rasulullah SAW? Sebab biasanya di penghujung itu ada muhasabahnya. Kita muhasabah diri. Dan waktu seperti inilah yang terbaik kita untuk muhasabah diri. Sebab kita akan beralih ke tahun berikutnya.
Besok insya Allah sudah tahun baru. Kalau melihat hadis Nabi, sebab Nabi itu banyak kali menyebut manusia terbaik dalam hadisnya, banyak. Pernah satu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyun nasi ahsan atau ayyun nasi khair, manusia mana ya Rasulullah yang terbaik? Pasti di antara kita semua ini anggota Permai selalu berusaha agar kita ini pilihan Tuhan menjadi hamba Allah yang terbaik. Apa jawaban Nabi? Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini menjadi pengajaran kita, dan mudah-mudahan di akhir tahun ini kita mengambil sedikit pesan-pesan Nabi melalui hadis ini. Dikatakan manusia yang terbaik man tala umruhu, yang diberi umur panjang atau yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Alhamdulillah, saya yakin kehadiran kita di tempat ini menunjukkan kita ini adalah masih diberi umur yang panjang oleh Allah, kemudian masih dibekalkan niat untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan tahun ini kita tutup dengan kebaikan, dan tahun depan Allah masih mengganda-gandakan lagi kebaikan untuk kita. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia, kata Nabi, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, siapa yang diberi umur panjang, wa sa'a amaluhu, tapi perbuatannya banyak dosa, banyak yang buruk, banyak yang rusak. Ini yang kita tidak mau. Kalau tahun 1445 Hijriah ini kita banyak meninggalkan dosa misalnya, insya Allah mulai dari sekarang kita harus berazam, kita akan ganti semua dosa yang pernah kita adukan di tahun 1446 yang insya Allah akan berulang esok. Oke. Itu hadis Nabi yang pertama. Sebab kita tahu umur ini mau tidak mau pasti akan jalan terus. Pasti akan jalan terus. Suka atau tidak suka, reda atau tidak reda, jalan terus. Dan perlu kita ketahui, umur kalau mengikut tahun Hijriah itu pergerakannya lebih cepat berbanding dengan umur kalau mengikut tahun Masehi. Kalau Al-Quran, bahkan ulama-ulama tafsir menyebutkan perbedaan antara umur tahun Hijriah dengan Masehi. Kalau tahun Masehi 100 tahun, tahun Hijriah 103 tahun. Jadi kalau ada yang sudah umurnya 50 tahun menurut tahun Masehi, sebenarnya tahun Hijriah sudah 51,5 tahun. Ada bonus 1 tahun. Masya Allah. Kalau tahun Hijriah yang kita pegangi, Masya Allah, ramai yang sudah tua, ramai yang lebih cepat umurnya dari jangkaan kita. Tapi tak apa. Sekarang kita mau melihat lagi hadis Nabi yang lain. Hadis Nabi yang lain tentang manusia yang terbaik. Dan mudah-mudahan ini semua adalah menjadi panduan kita untuk memasuki tahun baru Hijriah ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairukum ahasinukum akhlaq. Itu kata Nabi.
Sebab Nabi itu banyak kali menyebut manusia terbaik. Nah, dalam konteks ini Rasulullah menyebut dan memberitahu kita semuanya, khairukum, orang yang terbaik di antara kamu adalah ahasinukum akhlak, orang yang terbaik akhlaknya. Ahsan dijamak lagi menjadi ahasin. Apa maksudnya? Kalau di depan kita semuanya ada makanan, kita melihat, oh ini makanan ini yang terbaik, itu yang kita ambil. Itu baru ahsan. Kalau ahasin, di antara semua meja ada makanan yang terbaik untuk semua. Itu namanya ahasin. Jadi Nabi SAW memberitahu kita, manusia yang terbaik adalah ahasinukum akhlak, orang yang tak terkalahkan akhlak. Kalau jadi presiden permain atau jadi ahli permain, berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam permain. Kalau dalam keluarga kita ini, kita ada bapak, ada ibu, ada anak. Kalau kita sebagai seorang ayah, jadikanlah kita yang terbaik akhlaknya dalam keluarga ya. Kalau kita sebagai seorang ibu, jadikanlah kita ibu atau istri yang terbaik dalam rumah tangga kita. Sebab Nabi sudah menyebut, kalau kita memiliki sifat seperti itu, kita akan menjadi manusia yang terbaik. Dan sudah diiktiraf oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Tahun depan bermula dengan besok, boleh kita jadikan ini sebagai motivasi untuk menjadi manusia yang terbaik menurut versi Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Itu option. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lagi dalam hadis yang lain, untuk menjadi manusia yang terbaik. Rasulullah SAW menyebutkan, dan hadis ini biasa kita dengar, tapi sebenarnya ini yang sangat menentukan. Dia katakan, khairukum, sebaik-baik manusia di antara kamu. Ini sebaik-baik manusia di antara kamu, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, yang belajar Al-Quran wa 'allama, kemudian setelah dia tahu, dia ajarkan pula Al-Quran. Itulah manusia yang terbaik. Saya kira ini yang perlu kita tanamkan pada generasi kita di awal tahun ini. Sebab kalau bukan sekarang, kapan lagi? Al-Quran itu adalah panduan seumur hidup kita. Al-Quran itu adalah pedoman hidup mati kita. Al-Quran itu semua adalah petunjuk. Kalau kita hanya berlomba-lomba untuk membaca, saya kira pada zaman ini tidak cukup. Sangat tidak cukup. Sebab Nabi menyebutkan, man ta'allama al-Quran, belajar bukan membaca. Justru itu tahun depan ini, mari kita sama-sama memperbaharui niat kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Salah satu yang disebut Nabi yang akan memperjuangkan kita di hari kemudian adalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Fa innahu, karena Al-Quran yang menjadi pegangan kita itu, ya'ti yaumal qiyamah, di hari akhirat nanti dia akan datang syafi'an li ashabi, dia akan berakting sebagai pemberi syafaat kepada siapa sahaja yang menjadi sahabat kepada Al-Quran. Kalau tahun ini mungkin kita masih jauh dengan Al-Quran, tahun depan kita semestinya berhazam
dengan cara apapun, cobalah kita ini mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kalau kita baca satu hari satu ayat, kita perhatikan maksudnya, itu yang terbaik. Sebab Al-Quran itu sayang kalau tidak dijadikan sebagai panduan untuk kita. Sementara Al-Quran itu sudah hudan dan muttaqin, petunjuk kepada kita semua. Itu. Kemudian, oleh karena temanya pada kesempatan ini bukan tema Al-Quran, tema berkaitan dengan hijrah, saya suka menyebutkan fakta sejarah di mana umat Islam seharusnya mengambil tahun baru Hijriah atau awal atau bulan Muharram sebagai suatu perhatian khusus yang semestinya dimiliki oleh setiap umat Islam. Kenapa? Bulan Muharram ini sangat penting untuk kita sebagai umat Islam. Sebab dalam sejarah banyak peristiwa penting yang terjadi di dunia Islam, Allah pilih di bulan Muharram. Dan terpilihnya bulan Muharram sebagai awal tahun Hijriah bagi umat Islam, semestinya kita ini mentadabburkan atau merenungkan kenapa Allah pilih bulan Muharram ini sebagai bulan yang spesial bagi kita. Nah, di situ kita boleh mengambil suatu hikmah. Mari kita melihat satu persatu. Semua kita mengenali sejarah Nabi Adam alaihissalam, sebab itu manusia pertama. Dan semua orang tahu Nabi Adam itu ditempatkan di dalam surga. Dan semua orang tahu Nabi Adam itu dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon dalam surga, apapun namanya. Ada namanya, katakan pokok khuldi atau buah khuldi, tapi itu bukan masalah bagi kita. Yang jelasnya ketika Nabi Adam mendekati pohon itu dan merasa bagaimana rasanya pokok itu, buah itu akibat dari godaan iblis. Nabi Adam alaihissalam pada waktu itu diajar oleh Allah bagaimana meminta ampun. Diajar oleh Allah bagaimana memohon kepadanya agar diampunkan dosanya. Pada waktu itu, ini ada ayat yang saya yakin kita tahu semua. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam alaihissalam yang dibaca sebagai bentuk pengistiharan Nabi Adam ke atas kesilapan yang pernah dia lakukan. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang rugi. Itu terjadi pada 10 Muharram. Nah, itu terjadi pada 10 Muharram. Maknanya masih di awal tahun Hijriah. Artinya kalau terjadi seperti itu, Allah pilih bulan Muharram, jadikanlah ia sebagai bulan yang kita mengejar kebaikan, bulan untuk memohon ampun kepada Allah. Dan Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya oleh Allah pada bulan ini. Kemudian yang kedua, semua orang kenal Nabi Musa alaihissalam. Sejarahnya, Nabi Musa alaihissalam merupakan Nabi yang paling panjang sejarahnya dalam Al-Quran. Paling banyak disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran berbanding dengan nabi-nabi yang lain.
Ada satu episode kisahnya yang dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu ketika terjadi penyelamatan Nabi Musa dari Fir'aun. Itu direkodkan semua dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, di depannya laut, di belakangnya musuh, tak ada pilihan lain kecuali meminta kepada Allah. Ketika meminta kepada Allah, Allah perintahkan untuk memukul tongkatnya. Laut terbelah menjadi dua. Ketika itu Nabi Musa pun lewat. Kemudian setelah Fir'aun mengikut di belakang dan sudah sampai di tengah-tengah laut, Allah perintahkan lagi untuk memukul tongkatnya. Habis riwayat Fir'aun dan pengikut-pengikut. Di situ penyelamatan yang luar biasa yang Allah beri kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan pengikut-pengikut Nabi Musa pada waktu itu adalah anak cucu Nabi Yakub. Dan inilah salah satu dari keturunan Israel. Tadi Masya Allah DCM sudah bercerita panjang lebar tentang Israel, luar biasa. Dan Nabi Musa terlibat dengan keturunan, bahkan dia juga termasuk dari keturunan Israel. Israel itu bahasa Ibrani yang bermaksud hamba Allah. Israel. Oke. Bukan di situ. Yang menjadi poin kita di sini adalah terjadinya penyelamatan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun itu terjadi di bulan Muharram. Dan kita kenali dengan hari Ashura, 10 Muharram. Kenapa Allah pilih itu? Karena ada suatu keistimewaan. Allah tidak menyebutkan kepada kita apa keistimewaannya. Tapi kita sendiri bisa mengambil iktibar dari situ. Bulan Muharram ini adalah bulan yang luar biasa bagi kita. Oke. Nabi siapa lagi? Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita tahu Allah beri kuasa yang luar biasa. Boleh menggerakkan angin, boleh berbahasa dengan bahasa binatang, boleh memerintah dan mengarahkan jin dan sebagainya. Itu kuasa yang luar biasa. Kalau kita sekarang hanya mampu untuk menggerakkan manusia-manusia dengan binatang. Tapi ini Nabi Sulaiman, Masya Allah luar biasa. Itu Allah beri kepada Nabi Sulaiman pada hari Ashura. Ada Nabi yang kita kenali dalam sejarah. Nabi ini diuji Allah oleh penyakit. Nabi siapa namanya? Nabi Ayub alaihissalam. Diuji, Masya Allah, ujian ini sangat berat. Kalau kita mempunyai penyakit, anak istri kita lari dari kita, wah, itu memang penyakitnya luar biasa, saudara. Tapi kalau istri masih dekat, suami masih dekat dengan kita, alhamdulillah, penyakit kita masih ringan, masih selamat, ya. Tapi Nabi ini menurut riwayat keluarganya pun menjauh. Sebab tubuh badannya, bahkan ada yang mengatakan riwayat, tapi wallahualam betul atau tidak riwayat ini, sampai berbulan tubuh badannya, baunya mungkin luar biasa. Tapi bukan poin kita di sini. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, bayangkan, Allah sembuhkan Nabi Ayub alaihissalam dari penyakitnya ini pada hari Ashura. Coba bayangkan betapa banyaknya peristiwa penting dalam sejarah Islam yang Allah pilih pada 10 Ashura yang insya Allah ada 11 hari lagi ke depan. Justru Nabi SAW menyunatkan kita untuk puasa pada hari Ashura. Dan ketika Nabi memberitahu kita dengan mengatakan, sekiranya aku masih hidup tahun depan, aku akan berpuasa juga pada 9 Ashura atau 9 Muharram. Okay?
la in baqitu ila qadim la asumanna tasih. Sekiranya aku masih hidup tahun depan, aku akan berpuasa juga pada tahun dan pada 9 Muharramnya ini. Ini betapa pentingnya nilainya bulan Muharram bagi kita. Justru itu di akhir tahun ini dan di awal menjelang awal tahun depan, saya kira ini adalah momen yang terbaik untuk kita melakukan suatu perubahan. Perubahan untuk menjadi manusia yang terbaik. Tadi yang membaca Al-Quran, Masya Allah, ayat yang mula-mula dibaca itu adalah surah An-Nisa ayat 100 ya. Ini sebenarnya inti dari hijrah. Dan kita ini sudah termasuk semua di dalamnya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ila akhir ayat. Sesiapa saja yang berhijrah di jalan Allah, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'. Pasti dia akan mendapati di bumi ini, di bumi Allah ini, muragaman katsiran wasa'. Saya belum menemukan bahasa yang pas perkataan muragaman ini. Muragaman ini justru itu ulama tafsir banyak sekali dia punya tafsirannya. Ada yang mengatakan kalau orang yang tinggal di satu kampung, contohnya kita tinggal di kampung, kita tidak kemana-mana. Terkadang kita ini banyak yang mencela kita, menghina kita. Oke? Kemudian kita ketika hijrah ke Brunei, kita tunjukkan semua yang pernah menghina kita ini dia terbalas. Berubah persepsinya. Dan bahkan kita mendapatkan peluang yang banyak di Brunei. Itu salah satu makna daripada muragaman katsiran. Muragaman katsiran. Ada juga yang menerjemahkan muragaman katsiran ini adalah peluang-peluang yang banyak yang ditemukan bagi orang yang berhijrah, tapi tidak ditemukan oleh orang yang tidak berhijrah. Dan alhamdulillah kita ini semua termasuk. Kita kalau tinggal di kampung memang kita seolah-olah tinggal di dalam tempurung. Tapi ketika menginjakkan kaki dengan berhijrah ke negara Brunei Darussalam, Masya Allah, ternyata banyak peluang-peluang yang kita dapat. Banyak celah yang kita tahu. Itu muragaman. Kemudian ditambah lagi katsiran, Masya Allah, banyak peluang-peluang. Justru itu melalui di akhir tahun ini, kalau kita ada niat untuk membuka bisnis yang lebih besar, untuk membuka peluang yang lebih besar, lakukanlah. Berhijrah, muragaman katsiran, sebab kita di depan akan menemukan peluang-peluang yang terlalu banyak. Jadi semakin banyak kita berhijrah, semakin banyak peluang yang kita dapat. Kemudian ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala lagi wasa'ah, yang luas. Bukan banyak saja, tapi luas peluang-peluang ini. Dan ini yang jarang-jarang diekspos keluar berkaitan dengan manfaat hijrah itu sendiri. Seolah-olah hijrah pada zaman ini hanya diterjemahkan berubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Tidak cukup makna hijrah itu sendiri. Kalau berpandukan kepada surah An-Nisa ayat 100 ini, Masya Allah, peluang-peluang itu terlalu besar bagi kita. Cuma kita ini terkadang tidak mau membuka hijrah baru. Kalau kita membuka hijrah baru, Masya Allah, kita merasakan suatu keunikan, keluar biasaan, muragaman, peluang-peluang yang banyak itu.
kemudian luas lagi. Justru itu orang yang banyak berhijrah ini wawasannya sangat luas. Orang yang banyak melakukan hijrah ini, dia terlalu cepat ke depan berbanding dengan kita. Sebab kenapa? Dia sudah sampai ke mana, kita masih bertungkus lumus di kebiasaan lama. Itu kita tidak mau. Bahkan ada satu keistimewaan. Keistimewaan bagi orang yang berhijrah ini Allah yang berfirman, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang yakhruj min baitihi, keluar dari rumahnya, keluar dari rumah, di mana saja kita tinggal, muhajiran ila Allah, tujuannya untuk berhijrah kepada Allah. Apa saja di sini Allah tidak menyebutkan apa jenis hijrah yang kita mau lakukan. Itu mayudrikuhul maut. Ketika itu ajalnya sampai. Ajalnya sampai. Maka waqa'a ajruhu 'ala Allah, sungguh pahalanya sudah ada di sisi Allah. Masya Allah. Kalau Allah sudah mengatakan begitu, sangat mulia bagi kita, bagi orang yang mau berhijrah. Orang yang mau berhijrah. Ada satu ayat lagi dalam Al-Quran. Ayat ini berkaitan dengan hijrahnya orang yang mau berubah atau orang yang mau menjauhi keburukan-keburukan dalam suatu masyarakat. Allah menggunakan istilah hijrah. Jadi kalau kita ada satu kumpulan, contohlah kumpulan Permai ini, ada di dalamnya itu kumpulan-kumpulan yang suka menebarkan isu-isu fitnah atau memang keseronokannya ketika berbicara tentang keburukan orang lain. Kemudian orang ini mau berhijrah. Kita keluarkan secara baik dari kumpulan itu menuju kepada kumpulan yang lebih baik. Nabi itu pernah diperintahkan untuk berhijrah dari situasi seperti ini. Dalam surah Al-Muzammil, ayat 10 kalau tak silap, warujza fahjur, berkaitan dengan perkara-perkara yang buruk. Fahjur, engkau berhijrah dari wasbir ala ma yaqul wahjur hajaran jamila. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Bersabarlah kepada apa yang mereka katakan, wahjur hajaran jamila, dan berhijrahlah dari mereka dengan hijrah yang baik. Nah, kumpulan-kumpulan seperti ini sebenarnya sudah terjadi pada zaman-zaman dahulu, termasuk pada zaman Nabi. Jadi kalau ada orang kumpulan yang bercerita tentang keburukan Nabi, bercerita dan mengancam untuk mencederai Nabi, untuk menghina Nabi, kata Allah, tinggalkan mereka. Wahjurhum, berhijrah dari mereka, tapi dengan cara yang terbaik. Ini salah satu bentuk hijrah. Kalau kita maknai mengikut bahasa Al-Quran. Jadi jangan membiarkan kita ini terjerumus dalam satu kumpulan, akhirnya itu saja yang kita lakukan, kita sebarkan, akhirnya menjadi penyebar dosa dan na'udzubillahi min dzalik. Justru itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, hijrah ini bukan satu hal yang perlu kita persempit maknanya. Tapi yang terbaik adalah bagaimana kita berkomitmen dan beristiqomah untuk menegakkan agama kita. Ada satu ayat dalam Al-Quran. Ayat ini saya kira ini menjadi penuh
Dan mudah-mudahan ayat ini menjadi pengajaran bagi kita ini hamba Allah yang sentiasa mau istiqomah dalam agamanya, istiqomah untuk menegakkan ajaran Islam, istiqomah untuk menjadi orang yang terbaik dalam agama Allah. Apa firman Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terjemahan Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kita semua sudah termasuk dalam golongan ini. Tsumma istaqamu, kemudian orang itu istiqomah. Nah, ini yang perlu kita jadikan sebagai momentum yang terbaik untuk menghadapi tahun baru ini. Adakah kita ini mau istiqomah dengan kebaikan, istiqomah dengan agama Allah? Coba kita temukan, insya Allah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan putuskan malaikat untuk turun kepada kita. Dan ketika malaikat itu turun, Allah takhafu wa la tahzanu, malaikat itu akan memberitahu, la takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Nah, ini yang menjadi masalah bagi kita. Kalau kita merasa aku ini sudah istiqomah dari lahir sampai sekarang ini, aku sudah yakin bahwa Allah itu Tuhan aku. Tidak pernah aku berada di tempat lain, tidak pernah aku jadi musyrik. Aku sentiasa berkomitmen dengan agama Allah. Tapi malaikat ini belum turun-turun lagi kepadaku. Belum pernah ada satu malaikat yang turun kepadaku. Adakah ayat ini tidak benar? Ayat ini benar. Adakah belum sampai malaikat itu? Atau level kita ini belum sampai kepada mereka istiqomah? Inilah yang membuatkan kebanyakan ulama tafsir mengatakan malaikat itu akan datang kepada kita pada tiga keadaan. Oke, nomor satu, malaikat itu akan datang dan memberitahu kita, menyampaikan kita pesan dari Allah, la takhafu wa la tahzanu, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir, sedih. Pada ketika orang itu dalam keadaan zakaratul maut. Ketika dalam keadaan zakaratul maut, malaikat itu akan datang. Memanglah kita belum pernah zakaratul maut kan? Jadi malaikat itu belum sampai kepada kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa rasa takut dan sedih itu menjadi message malaikat kepada kita? Sebab kebanyakannya hidup ini didominasi oleh dua. Takut mengenai masa depan kita. Takut apa yang akan dimakan oleh anak-anak kita. Takut apa yang akan terjadi selepas kematian. Semua itu rasa takut itu datang. Sedih. Biasanya sedih ini sesuatu peristiwa yang telah terjadi. Sedih, sedih meninggalkan semua. Dan orang yang dalam keadaan zakaratul maut, rasa ini didatangi oleh setiap orang, pasti akan datang rasa ini. Dia takut apa yang akan terjadi selepas kematian. Sangat takut. Adakah aku termasuk hamba Allah yang selamat atau tidak? Sebab ini adalah ini penentuan terakhir nih. Kemudian rasa sedih sebab dia akan tinggalkan semua hartanya di dunia. Dia akan tinggalkan semua
jabatannya di dunia, dia akan tinggalkan semua keluarganya di dunia. Itu sedih. Pada waktu itulah malaikat datang dan memberitahu kita, la takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut menghadapi kematian ini. Wala tahzanu, dan janganlah engkau sedih meninggalkan apa yang berkaitan dengan keduniaan, apa saja, kekayaan kita, pangkat kita, semua dunia, tidak perlu sedih. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa abshiru bil jannah. Malaikat itu akan menunjukkan kita, inilah surga yang engkau akan tempati di akhirat nanti. Nah, kalau itu yang sudah sampai kepada kita, malaikat seperti ini sampai kepada kita, ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, pasti kita akan mengatakan, ya Allah, aku tidak sanggup lagi hidup di dunia, ya Allah. Aku tahu janji engkau pasti benar, ya Allah. Percepatlah pencabutan nyawa aku, ya Allah. Pasti kita akan mengatakan begitu, sebab kita dah tahu dan mengenali malaikat itu sudah sampaikan ke kita. Justru itu wajar saja setiap kali ada orang yang menghadapi sakaratul maut, terkadang banyak ragamnya. Ada orang yang bersedih-sedih mukanya, ada orang yang masya Allah ikhlas betul dan merasakan, ya Allah, aku sudah yakin dengan janjimu, ya Allah. Aku tidak mau lagi, ya Allah, dengan berbagai masalah kehidupan dunia, ya Allah. Aku tidak sanggup lagi, ya Allah. Ternyata tempat yang Engkau siapkan untuk aku, ya Allah, itulah yang terbaik. Percepatlah, ya Allah, pencabutan nyawa. Dan kita tahu sakaratul maut itu sakaratul maut. Tapi kalau malaikat datang sudah memberitahu kita seperti itu, masya Allah, kita pun mengatakan apapun sakitnya itu kita tidak rasa. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini semua ditakdirkan oleh Allah untuk didatangi malaikat dan dibisik oleh malaikat kepada kita semua di penghujung hayat kita dengan mengatakan la takhafu wa la tahzanu, kau jangan takut, kau jangan sedih, sebab syurga sudah menunggu untuk kedatangan engkau. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu lagi ya. Yang kedua, ketika orang sudah berada di alam barzakh, di alam kubur, sebab pada waktu itu kita juga didatangi oleh dua perasaan ini, rasa takut dan rasa sedih. Takut kenapa? Karena kita ini pada waktu itu dalam keadaan mau ditanya, disoal jawab oleh Munkar Nakir. Takut kalau jawaban aku nih terpeleset kemana-mana, tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Munkar Nakir. Itu rasa takut kita. Sedih kenapa? Karena kalau tidak dijawab sesuai dengan pertanyaan malaikat, boleh jadi kita akan merasakan siksa azab kubur selama-lamanya sampai hari kiamat. Di hari kiamat lain lagi azab. Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa hufratun min hufanin nar. Kubur itu imma taman daripada taman-taman surga atau liang daripada liang api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita juga semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh nanti insyaallah. Terakhir sekali, ketika manusia sudah berada di padang mahsyar, semua manusia sedang menunggu untuk dihisab.
semua manusia, dan pasti kita akan berada di sana suatu hari nanti. Pada waktu itu kita didatangi oleh dua perasaan tadi, rasa takut dan sedih. Takut kalau hisabnya itu keburukannya lebih banyak dan Allah tidak mengampuni dosa kita, akhirnya kita masuk neraka. Sedih kalau keputusan itu memang menyedihkan kita, membuatkan kita kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu membuatkan kita sedih. Malaikat datang memberitahu, wahai hamba Allah, wahai si fulan, la takhafu wa la tahzanu. Kita enggak usah takut menghadapi itu semua. Wa la tahzanu, dan kita enggak usah sedih menghadapi itu semua. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini surga yang akan kita tempati di akhirat nanti selepas hisab. Mudah-mudahan kita juga semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan tahun baru Hijriah ini adalah merupakan tahun yang mengeluarkan dosa-dosa kita ini semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun baru Hijriah ini adalah merupakan pembuka bagi kita untuk lebih mengenali makna hijrah dan menjadi manusia yang lebih baik. Dan mudah-mudahan tahun baru yang kita akan sambut besok ini merupakan tahun yang terbaik sepanjang hayat kita. Sehingga kita ini ditakdirkan oleh Allah untuk sentiasa menjadi yang terbaik, baik di dunia ataupun di akhirat insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim azim sultan. Allahumma inna nas'aluka jam'an jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahdina bi hayatil ulama wa amitna bi mawtis syuhada wa في سورة الأولياء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Dr. Rusti yang telah menyampaikan yang lebih baik yang di tahun yang akan datang. Kepada Bapak Dr. Dr. Rusti berkenan untuk tetap berada di tempat karena ada pemberian cenderamata yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Rustianto selaku Presiden Permai. Terima kasih.